Oatmeal rimosin dari kepalanya juga udah khas banget semuanya. Oke, Coklat. lihat guys. Patatnya pastikan bulat dan sudah 2 tahun. Demplon ya, Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arjuna LH The Marbot Live. Video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan kandang ya. Jadi ini bulan Zulqa'dah, di pertengahan bulan, udah tanggal 14 barangkali. Musim haji tentu saja kita akan dihadapkan dengan ibadah kurban bagi mereka yang tidak berhaji tapi memiliki kelapangan, memiliki rezeki, sangat disyariatkan untuk berkurban. Karena kata Nabi ada sebuah sabda yang agak ngeri dan merinding mendengarkan, man lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki kelapangan, duitnya punya, sehat, tapi nggak berkurban, kata Nabi, jangan dekat-dekat ke musola kami. Ngeri kan? Oleh karena itu, kali ini saya ditemani, nah ini nih, oleh siapa nih? Burhanuddin Al-Furqan dari Rumah Ternak Lembang. Dari juru sembelihan Juleha, dari Komsat KBB ya. KBB, betul. Bandung Barat. Nah, jadi beliau yang akan menjadi penghubung ke salah satu peternak di Lembang yang melihat koleksinya. betul, siap. Sehingga mudah-mudahan menjadi informasi untuk subscriber siapapun juga ya yang berminat untuk berkurban tahun ini, mudah-mudahan dipertemukan dengan hewan kurban yang terbaik dengan harga yang worth it, dengan kualitas yang terbaik tentunya. Oke. Tempatnya di mana? Di Gunung Putri Lembang. Gunung Putri, jauh nggak dari sini? Sekitar 5 menit saja. 5 menit pakai bahkan? motor. 5 menit aja. Wah, Kita deket. antar sampai tempat dan kita lihat sampel-sampel sapi. Sampel-sampel langsung di review ya? Langsung di review. Jadi gaskan. beratnya, betul. Kemudian juga Harganya, bisikan ya, bocoran harganya, termasuk prediksi karkasnya, prediksi karkasnya dan sebagainya. Jadi pokoknya di video ini pasti akan menyajikan informasi-informasi menarik seputar kesiapan hewan kurban yang sudah selama ini dirawat oleh para petani. Ini adalah tahunnya para peternak ya, para peternak sapi. Setelah kemarin lesu, hari ini kita mulai menggeliat lagi. Semoga teman-teman juga dilapangkan rezekinya. Amin. Dan pastinya juga penasaran di mana kandangnya. Mari kita langsung cus aja. Gaskan. Ya guys, kita akan ini menuju ke kandang yang binaan ya, dari rekan saya tadi, dari salah satu anggota Juleha, juru sembelihan. Informasi ini disajikan secara eksklusif sebetulnya untuk jamaah saya di Masjid Nurul Falah. Untuk kalian yang saja bisa akses melalui channel saya ini ya, ini bisa menjadi wawasan ya. Katanya tadi dia cukup 5 menit katanya udah nyampe. Tapi jalannya kecil ya. Tadi yang ganggu. Kita jadi kehilangan jejak. Oh ini nih belok. Belok sini. Oke. Ini mengingatkan jalan ini ke guru saya juga dulu, ada Ustadz Aam namanya. Ini jalan ke Gunung Putri memang. Lembang ini termasuk yang dikenal sentra pertanian, sayur-sayuran dan juga peternakan. Kelompok-kelompok tani di sini biasanya beternak sapi-sapi perah, makanya ada koperasi KPSBU ya. Dan produksi
susu sapi yang dihasilkan oleh para petani peternak di Lembang ini cukup berkualitas, karena konon kabarnya ini merupakan bahan baku untuk pabrik besar sekelas susu ultra. Kemudian varian-varian dari produk susunya sudah merambah ke berbagai produk yang lain. Ada tahu susu, ada yogurt dan lain sebagainya. Nah, inilah kaki gunung, orang menyebutnya Gunung Putri ya, bukit lebih tepatnya. Jadi ini bukan gunung aktif yang seperti kalian kira, seperti Tangkuban Perahu barangkali, tapi ini hanya bukit. Dan kita bisa melihat pemandangan sebelah sana guys ya, kota Lembang. Terus nanjak. Nah, di depan pemandu kita sudah ngasih lampu sen ya, masih jauh nih. Cuaca kota Lembang saat ini cerah, nyaman ya. Jadi pukul 14:24. Nah, depan udah ngasih lampu sen belok ke kanan. Oke, mungkin sudah dekat. Dan aromanya juga udah mulai tercium gitu ya. Kita berhenti di sini. Berhenti dia, parkir dia. Kita pernahkan dulu biar nyaman parkirnya, nggak mengganggu jalan. Alhamdulillah kita sudah tiba. Apa nama daerahnya nih? Nama daerahnya adalah Gunung Putri, Desa Gunung Jaya Putri. Giri. Jadi di atas tuh ada tempat perkemahan yang booming banget. Nah, Oh, gitu. kita di arah jalannya aja. Arah jalannya. Hanya sekitar 200 meter lah dari Jalan Raya. Gunung Putri. Gunung Putri. Berarti ada putrinya. Oke, Putri tidur. Gak tahu Putri nongong ya. Oke, langsung aja guys. Oke guys. Ini tadi jalannya sampel sapi kita nih. Oke, ini kandangnya. Ini semua sapi daging nih. Ini sapi FH ini apa namanya? Perah susu. Susu perah. Ini nih baru kesini kayaknya nih. Tapi anak-anak kita biasanya sore kesini. Oke. Jadi kita punya berapa nih? Ini Ada belum dua. ada yang ini ya. Sementara belum ada yang punya. Udah ada, udah ada. Tapi kita punya sampel. Ini hanya sampel aja yang kita punya. Barang kita ready dan melimpah. Jadi Oke. ketika memang saya pengen jenis kayak gini dan kayak gini, insya Allah semuanya gitu. tersedia. Oke, Oke, lihat jadi dulu ini- bokongnya. Ibaratnya ini mah hanya sampel aja Sampel ya. betul. Karena kesan kalau misalkan terlalu jauh ke Idul Adha itu biaya operasional kan lumayan tinggi. Benar. Dan resikonya semakin besar. Tapi kalau kita titipkan di petani, mereka sudah ahli, potensi kesehatan sapinya lebih terjamin di Lebih terjamin. Kalau ini namanya sapi apa nih? Oke. Maaf itu lagi pup dulu di sensor. Guys, Sekali EOS gitu ya. Guys, ini kalau orang India begini guys. Pakai wudhu. Dipakai bodoh. Nah, ini dari sapi ini jenisnya adalah simental. Simental itu khasnya kakinya berkos kaki putih, badannya tinggi dan memang diproyeksikan untuk sebagai pedaging. Nah, di sampingnya juga ada jenis. Sebentar, ini sebesar gini usia berapa nih? Usia 2 tahun, karena nggak punya akte, saya bingung ya. Tapi yang jelas udah poel, udah musinah ya. Oh, udah toel Udah ya. poel, Poel. satu pasang, artinya biasanya menunjukkan usia lebih dari 2 tahun. Musinah istilah fikihnya ya. Ininya musinah. Oke. Ini bobot hidupnya di 380-an. 380 Ya, ya. belum nyampe 400. Belum nyampe 400. Jadi ekonomis lah, cukup di kantong. Ekonomis. Selanjutnya. Oke, kalau ini sih apa namanya? Jenis sapinya tuh silangan antara FH yang seperti Yang putih? yang belang putih Hah? dengan limosin. Oh. Jadi kalau dari segi warna miripnya ke hitam putih, tapi dari wajah masih mirip ke limosin. Dan ini kalau lihat dari pantatnya, pantat dagingnya lebih besar daripada yang ini. Iya, iya. Kalau struktur tulang ini lebih tinggi, Struktur tapi struktur tulang. daging insya Allah ini lebih besar. Hmm, Karena ya. harganya pun sama. Dari sisi harga sama. Harga sama.
Tapi kalau Ketampanan. Ketampanan. Orang-orang itu pengennya HP apa? Limousine. Jadi image-nya itu adalah bagus banget kalau limousine. Nah, inilah limousine. Masya Allah. Buat lulur bisa Ustaz. Masya Ini Allah. tingginya 130 cm, beratnya di kisaran 380. Jadi kalau prioritas daging, ini pilihan ya? ini pilihan saya lebih jatuh hati ke sini. Tapi kalau ke ganteng ini. Jangan ganteng ini. Ya, Apalagi kalau potensi dimaksimalkan ya. Betul, kalau misalkan 2 bulan ke depan ini bisa lebih dipush pakai ampas tahu. Pakai lebih ampas banyak. tahu, pakai ongok ya. Betul. Ini kita juga masih punya waktu ke Idul Adha itu sekitar 1 bulan. 1 Ustaz. bulan, betul. ADG per harinya minimal 1 kilo. Jadi ketika kita beli saat ini dengan ukuran 380, minimal lah kita naiknya di 20 sampai 25 Oh, kilo. begitu. Betul, insya Allah. Jadi kalau customer closing hari ini, harga hari ini, Harga hari ini free Delivery? delivery dan free pengurusan selama 1 bulan ini. free pengurusan hingga di hari H-nya. Tahu di tempat aja deh. Oh, di tempat dalam aja. keadaan sehat dan selamat insya Allah. Oke. Mohon maaf nih, ada garansi nggak? Kalau misalkan sapi di perjalanan naudzubillah ada sesuatu, kita ganti dengan sapi yang seukur. Seukuran, Seukur, iya. sekufu lah. ya. Sekufu ya. Jadi begitu ya, di kandang ini menurut pengelolanya ini apa namanya, mungkin kandang binaannya lah ya, Binaannya, betul. dari Pak Purkon ini, sapi yang akan diberikan ke customer seperti itu. Jadi ini pilihan-pilihan yang sebetulnya sangat worth it ya. Worth it saya. Apalagi dibeli jauh-jauh hari, Jauh-jauh hari. karena semakin dekat Semakin ya begitu. semakin mahal juga, atau bahkan boleh jadi mungkin Pilihannya semakin sedikit. sedikit Iya, karena betul. barang panyesaan. Barang panyesaan. Jadi kalau bapak-bapak panitia atau siapapun yang Iya. saat ini Butuh sedang sapi kurban? berniat berkurban di tahun ini, memang harus jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Karena Sehingga kita banyak bisa pilihan. banyak pilihan. Kemudian kita bisa menentukan saya pengen jenis ini, ukurannya segini. Mm-mm. Oke. Dan satu lagi Ustaz, kalau misalkan misalkan kita pesan sapi ini, ternyata datang sapi yang lain, kami ganti dengan 3 ekor sapi yang lain. Gimana? Kalau misalkan kita udah akan Closing dengan sapi ini, ini, oke. ternyata pas datang sapi yang lain, kami Ternyata- ganti dengan 3 ekor yang lain. Ternyata pas datang bukan yang ini. Kami ganti, mau 2 ekor juga boleh, karena komitmen kita adalah memberikan sesuai dengan akadnya. Akad. Selama kita bisa lihat barangnya ya, oh saya udah serak banget nih sama Nah, yang jadi ini. kalau udah di close, udah dikunci, saya yang ini, Ah. maka sudah digaransi, artinya pasti barang yang Pasti ini barang yang ini. yang datang. Sekalipun meleset sampai berani mengganti hingga 2 ekor, luar biasa. Itu nggak main-main dong ya? Iya betul, karena itu komitmen kami harus menjaga amanah dari customer. Amanah, betul. Dan satu lagi Ustaz, bahwa membeli hewan kurban kami itu mendapatkan manfaat berganda. Gini. Kalau orang lain punya jualan sapi ya untuk kegiatan sendiri, tapi kita punya suatu program di mana sebagian dari keuntungan kami akan kami gunakan untuk kegiatan rihlah anak-anak yatim dan duafa. Oh, jadi ada kegiatan bagaimana idkharus surur, menggembirakan, Anak membahagiakan anak yatim. Yatim betul. Jadi kandang ini luar biasa sekali. Jadi bukan sekedar jualan, bukan sekedar mengeruk keuntungan di Betul. musim panen, karena Iya. memang musim kurban Betul, pastinya juga betul, musim betul, panen betul. bagi para peternak sapi. Betul. Tapi ketika Anda belanja di kandang ini, ternyata ada nilai charity, ada nilai amaliyah yang ternyata dialokasikan untuk membahagiakan, menggembirakan anak-anak yatim dan duafa. luar biasa sekali. Pak Ya, Purkon. sebagai informasi bahwa Hmm. tahun kemarin pun kami melakukan hal yang sama, kami mengajak 70 anak yatim piatu ke Taman Safari Taman dan Safari. SeaWorld. Masya Allah. Jadi agak dua. Terus di tahun sebelumnya kita ke Pangandaran, dan tahun hari ini doakan kami, dukung kami agar kami bisa memberangkatkan anak-anak pengen healing ke daerah Pangalengan. Situ Cilencah, Ya, Situ ingin menguji Cilencah. adrenalin mereka. Jadi kalau jamaah ingin turut membantu berpartisipasi Betul, dalam betul. program ini, maka belanjanya di kandang ini Betul. dong. Oke. Di koleksi sapi ini. Dan sebetulnya ini Sampel aja. sifatnya masih sampel aja ya. Misalkan kemarin ada teman kami asalnya mau datang mau beli 1 ekor. Ketika deal ternyata harganya cocok, jadi bawanya 4 ekor. Malah 4 ekor, Oh, Masya Allah ya. Artinya ya mereka tertarik bahwa harganya memang kami tidak mengklaim yang termurah, tapi kami mengklaim insya Allah berkah. Insya Karena Allah. mencari berkah bukan hanya Jadi sekedar berkah. keuntungan. Betul sekali, Pak Purkon ini. Sambil kita bergeser ke Oke. Purkon mengenalkan nih ya, tadi sudah sebelah sini. Yang ketiga nih apa nih? Yang ketiga. Ini sama apa namanya ya?
Sama ini sapinya sapi limosin, tapi Limosin. cross. Cross. Ya, Oh. jadi nggak dikawinkan pure dengan- limosin. Ya, karena nggak pure, karena ini sudah dikawinkan dengan daerah-daerah, dengan sapi daerah, nggak F1. Kalau yang F1-nya yang ini nih. Boleh di sini. Ini pure limosin. Dekat. Ini pure limosin. Oh. Kalau pure limosin dari kepalanya juga udah khas banget semuanya. Oke. Coklat. Lihat guys. Patatnya pastikan bulat dan sudah 2 tahun. Demplon ya. Masya Allah. Ini taksiran berapa kintal ini? Ini sih di 3,8, 3,7 karena kemarin kita belinya rad 3,7. Kita Oh coba gitu. spek nih. Mhm. Kalau ini namanya angus, brangus nih yang hitam. Brangus. Ini di 410 terakhir di kilo. Oh ini 410. udah nyebrang dari 4 kintal ya? 4 kintal. Ini akan ke Garut. Oh udah Garut. closing yang ini? Udah closing. Tapi yang seukur dan ini di petani kita banyak. Banyak ya. Iya. Oke. Nah, ini yang ekonomis. Ini ekonomis, Ini maksudnya aku- ekonomis aku- gimana nih Pak Purban nih? Yang ini nih, ini harganya cukup untuk patungan nih. Pantatnya demplon, udah foil. Ini masih di angka 21 juta. 21 juta ya, taksiran bobot berapa? 300 jadi daging 120 kilo. Karena kerakas itu minimal di 30. Guys, dia akan ngasih sesuatu guys. Waduh, guys. Nah, kalau kita lihat dari fesesnya, Ustaz, ini sudah normal banget karena pertama masuk ke kandang itu fesesnya itu cenderung encer karena mereka harus Penyesuaian. betul, penyesuaian cuaca, kemudian penyesuaian pakan. Karena Oke. ketika di tempat mereka makannya hanya jerami, masuk ke kita disesuaikan dengan lolohan, ada polar, kemudian makanan-makanan khas sapi pedaging. Daging, iya, Betul. iya, Jadi iya, iya. fesesnya sekarang sudah normal. Selain jerami kita tambahkan juga dengan Ampas tahu, kemudian polar dan lain sebagainya. Iya. Terus apakah sapi-sapi di sini bersertifikasi kesehatan? Insya Allah kita tuh diperiksa setiap 5 hari sekali oleh tim kesehatan. Oh, 5 hari Kemudian sekali di sini ya? ada komunitas KPSBU. Komunitas tahu guys. Aduh, BBJ. Speaker gua gitu. Kalau ini mah perah ya? Perah. Ini spesial Ya. perah karena ini milik pemilik kandang. Pemilik kandang, Masya Allah. Jadi begitu Bapak-Bapak, ini informasi Betul. Ya penambah Referensi aja. referensi ya, selain dari yang biasanya dibawa dari Garut, Leles, dari Soreang, Banjaran atau dari manapun. Betul. Ini kita menawarkan sebuah perniagaan yang bukan saja ada nilai ekonomis tapi juga ada nilai charity, nilai amal. Sehingga tadi kata Pak Purkon ada mudah-mudahan keberkahan tentu saja. Betul. Itu yang paling dicari. Dan memang mencari hewan kurban tuh sebisa mungkin, sedapat mungkin memang yang terbaik dong, karena ini yang akan dipersembahkan. Memang tidak akan sampai kepada Allah, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Memang nggak nyampe darah, daging dan bulu kepada Allah, tapi yang nyampe adalah ketakwaannya. Maka karena rizkinya dari Allah akan dikembalikan kepada Allah, hendaknya memilih yang terbaik. Dan insya Allah kandang ini menyajikan hewan-hewan yang terbaik, bahkan berani memberikan garansi mengganti 2 ekor sejenis apabila apabila hewan yang datang bukan yang dipilih. Luar biasa sekali. Saya rasa ini baru terobosan yang sangat berani dan menunjukkan amanah ya. Betul, insya Allah. Amanah begitu. Dan satu lagi bahwa karena prinsip kurban itu persembahan untuk Allah dan ada satu larangan untuk menawar harga hewan kurban, sehingga kami pun mematok harganya tidak terlalu mahal karena kami ingin menjaga nilai-nilai itu. Baik. Ada kan sebuah larangan dan sebuah riwayat tidak boleh menawar hewan untuk kurban. Maka untuk menjaga itu semua kita akan memberikan harga terbaik, insya Allah tidak termahal. Tidak mahal, worth it lah. Kewajaran lah Harga ya. kewajaran ya, betul. Jadi kalau hitungan harganya ini bagaimana Pak Purkon? Oke. Dari bobot atau bagaimana? Oke, jadi kita bisa menggunakan sistem timbang, bisa juga menggunakan sistem jogrok. Untuk jogrok, misalkan kita punya alat ukur konvensional dari meteran yang mengukur, mengarahkan bahwa sapi tersebut ukuran berapa. Nah, itu menggunakan sistem jogrok sehingga kita memiliki
patokan, oh ternyata si sapi ini ukurannya sekian ratus kilo, kita jual dengan harga seperti itu. Seperti ini, tadi saya kan ini sekitar 300 kilo, harganya 21 juta. Tapi ketika kita menggunakan sistem timbangan, 1 kilonya di 75.000. Tapi kalau di pekan-pekan ini kami beri di harga 72.000 per kilo. Semakin dekat semakin mahal. Kalau semakin dekat akan semakin mahal. Jadi waktu yang terbaik memang jauh-jauh. Paling enggak sebulan. Ini saat yang tepat ya, saat yang tepat untuk mengeksekusi bagi teman-teman, bagi anda perorangan maupun panitia kurban ya, yang biasa melayani jamaahnya seperti bapak-bapak di Nurul Falah, di mana masjid kita dalam per tahun senantiasa membutuhkan sedikitnya 25 sampai 30 ekor sapi. Itu setiap tahunnya. Maka ini bisa menjadi referensi yang juga patut untuk dipertimbangkan seperti yang sudah disaksikan di monitor ya. Oke, insya Allah kita jadi berkah. Kita niatkan buat membahagiakan anak-anak yatim aja. Ada nilai charity ya di sini ya. Siap. Nanti kalau kita share juga videonya sebagai ungkapan terima kasih kepada seluruh customer udah memilih kami sebagai vendor penyedia sapi. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Sapi-sapinya koleksinya banyak dan ini baru sampel ya, baru sampel, artinya ketika memang butuh lebih banyak kita bisa menyediakannya. Masya Allah. Ini sapi Angus, lihat pantatnya. Jadi kalau lihat sapi, salah satu indikatornya adalah bentuk fisik bagian belakang bokong. Karena potensi daging yang paling besar adalah bagian belakang ya Sad ya. Betul. Ya. Kemudian dari arah iga ya. Kalau tidak terlalu kelihatan itu berarti potensi dagingnya kecil. Meskipun tinggi tapi kalau kelihatan potensi dagingnya cukup kecil. Tapi semuanya tergantung harga juga tapi ya kamera nah ini salah satu rekomendasi kami, pendek tapi popol nggak luput kalau orang Sunda. Pendek tapi popol, memang kelihatan sih dari bokongnya, tetepokannya kalau kata orang Sunda. Betul. Temara rencos. Karena potensi daging itu ya tidak dapat dipungkiri, potensinya adalah di bagian belakang. Betul. Masya Allah. Terus dari bentuk kepala kita coba di depan yuk. Oke, dari depan ya guys. Biar juga menghindari ini kupat kapit buntutnya agak lumayan juga. Lumayan bau juga ya. Maaf tuh omelin. Anak ayam nih. Oh ya, ini guys lebih jelas. Tampaknya mudah-mudahan juga ini lighting videonya cukup bagus ya. Ini cantik sekali nih yang ini. Bagus. Karena benar yang dicarinya adalah kegantengannya. Kegantengannya benar. Nah, kalau ini si ganteng kalem ya ganteng juga dagingnya insya Allah. Iya, dan nampak dari wajahnya ini sapi-sapi sehat ya. Insya Allah. Dan insya Allah tahun ini nggak ada isu-isu yang PMKLD dan lain sebagainya. Kalau tahun kemarin kan ketika manusianya sudah selesai dari corona, kemudian hewan kurbannya yang disuspek sebagai PMK. Tapi kalau ini lihat nih, dia tidak ada flu, tidak bersin ya. Masya Allah, luar biasa nih. Ini juga kemarin sebagian kita buka karena kemarin kurang rakus dalam makannya, jadi kita buka si tedongnya. Ternyata saat dibuka lebih rakus makannya. Jadi gitu. Iya. Ternyata ngaruh juga ya. Ngaruh juga ke nafsu makan ya. Tapi memang tali keluh ini memang untuk keamanan. Keamanan kita sebagai eksekutor ya. Eksekutor terutama untuk yang menangani ya. Karena namanya tali keluh, begitu dicocok, diambil, dia akan mau nggak mau akan nurut ke kita. Ya. Akan nurut begitu. Nah ini yang tadi di belakang cukup besar yang si semok itu. Yang tadi oleh Pak Purban salah satu yang direkomendasikan ya. Betul, ini tuh tadi limosin juga. Ini simental. Oh, simental. Kalau limosin itu pure semuanya coklat. Kalau simental itu ada putih-putihnya. Oh, jadi kalau yang coklat full coklat seperti ini nih. Itu limosin pure. Tapi kalau udah ada corak warnanya kemungkinan putih. Udah ada persilangan. Tapi kalau ada putih itu simental jenisnya. Nah ini Jawa, ini udah persilangan banget. Nah, satu lagi nih trik yang jarang diketahui, potensi sapi Digo yang nggak pakai tanduk ini rata-rata dagingnya dengan ukuran yang sama ya Sat.
rata-rata dagingnya lebih besar daripada yang bertanduk. Oh begitu ya. Saya juga baru tahu kemarin-kemarin dari guru Oke, saya. jadi di ilmu Perdagingan. perdagingan, Oke. Contoh seperti ini. kalau customer atau siapapun memprioritaskan daging, maka justru memilih yang nggak bertanduk ya. Ya, bertanduknya kita seperti ini, kecil. Kalau orang yang selewat kelihatannya ini mah anaknya, padahal ya memang kayak gini. Memang jenisnya tidak kayak gini. bertanduk ya. Ya, kelihatannya ini sapi-sapi yang memang jinak ya. Ya, kebetulan ini dari peternak, bukan dari yang digembalakan. Kalau yang digembalakan yang buah seperti yang ini digembalakan dari Yang peternaknya. Ini kalau misalkan lagi lapar, tapi ini lagi baik. Wah, tuh udah kelihatan naluri menyerangnya. Naluri menyerangnya udah masuk gini. Nah, ini yang tadi limosin. Iya. Limosin pure warnanya coklat. Jadi bagi orang awam untuk ngapalin tipenya aja agak pabelit. Nah, satu lagi nih, kalau misalkan untuk mencari hewan kurban, salah satu dipastikan juga musina. Lihat deh guys. Nah, ini musina. Wah. Udah. Nah, Tahan. sabar. Ini ujian. Wah. Nah, kelihatan nggak kamera? Nah, ini harus dipastikan foil. Nah, giginya besar. Oh, foil itu giginya besar. Jadi kalau foil Jadi itu, gigi lama udah tanggal. gigi susunya udah tanggal. Ya. Muncul gigi dewasa. Gigi dewasa. Kayak kita kan gigi dewasa kan kelihatannya lebih besar. Oke. Masya Allah nih Pak. Nah, ini juga termasuk kecil tapi udah foil. Karena kita yang dikejar adalah apa namanya ya musinah itu kan. Musina, kebanyakan benar. pengen musinah. Memang ini juga harus seorang pedagang memang harus secara terbuka mengedukasi calon pembelinya. Betul. Jangan sampai ketika sudah dibeli tapi kemudian tidak memenuhi syarat. Ya, itu kami sangat Ya. apa namanya jaga insya Allah. Benar. Jadi yang dari kandang ini semuanya sudah memenuhi syarat. Insya Allah. Dari sisi kesehatannya, kemudian dari sisi fikihnya, Betul. gitu kan. Kemudian harga juga boleh dikata ya Kompetitif bersaing lah. kompetitif dan ada nilai charity-nya tadi, Iya, betul, gitu kan. insya Allah. Luar biasa sekali nih. Dan satu lagi Ustaz, jika harganya deal, kita bisa memberikan sedikit bukan apresiasi ya, sedikit bantuan buat tim panitia. Kita sediakan mau pisau sembelih atau misalkan mau pisau untuk seset atau mau pisau untuk panitia, kami sediakan. Oh, ini luar biasa. Ini tambahan informasi, jadi semacam bonus kali ya. Bonus ya. Bonus, dan itu per ekor, per satu ekor. Nanti kita bisa bicarakan. Bisa dibicarakan. Berarti kemarin ini sapi yang mana ya? Yang ini nih. Set, Abi mah tegadu bedognya. Udah sama saya dikasih bedognya. Oke, luar biasa sekali. Jadi one stop service ya, one stop service. Jadi sapinya dapat, ketika belum punya perangkat untuk menyembelihnya ternyata dibekalin juga. Betul. Sebagai bonusnya ya. Ada yang kemarin pesan 3 ekor Ustaz. Ustaz, saya nggak punya toolsnya. Oke, kita siapkan tambang untuk merobohkan, kita siapkan pisaunya, kita siapkan goloknya. Woi. Oke. Masya Allah. Karena belinya Masya Allah. 3 ekor. 3 ekor, jadi Iya, lengkap jadi ya. lengkap. Jadi belanja dari sini langsung Kasih toolsnya. kasih dibeli bonus. toolsnya. Masya Allah. Termasuk eksekutornya juga nggak? Ada 2 hewan yang ingin beli di sini tapi pengen dieksekusi sama kita. Boleh, sama gitu. waktunya cukup. Kebetulan ada Baik. beberapa dua tempat Ustaz, di hari H. Ya, di hari H ya. Ini prediksi Idul Adha juga, entah nih di tahun ini apakah akan seragam atau akan ada fenomena berbeda lagi nih. Kalau kayak tahun kemarin kami diuntungkan Ustaz. Karena H-1 kami bisa membantu rekan-rekan di Muhammadiyah. Ya di hari H bisa di masjid terdekat. Selanjutnya di sekolah-sekolah. Kami juga mengadakan edukasi sembelih halal di sekolah-sekolah. Salah satu sekolah yang selalu kami bina adalah satu SMA 1 Lembang. Yang kedua SD Rabani yang di daerah Arca Manik Ustaz. Arca Manik. Itu 3 tahun berturut-turut sapinya dari kami, sempat dari kami, kemudian eksekutor dan juga edukatornya dari kami. Masya Allah, jadi tahun yang lalu Marema ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini jalan dakwah yang harus kita tempuh. Betul jalan dakwah. Ya guys, seperti tadi ya, kita di kandang, apa namanya kandang ini? Rumah ternak Lembang. Rumah ternak Lembang yang berada di kaki Gunung Putri, asuhan atau binaan dari Pak Purkon sebagai salah satu pengurus dari Juleha, Juru Sembelih Halal Komisariat ataupun cabang DPD disebutnya Bandung Barat. Nah, jadi dengan segala kelebihan yang
tadi sudah dipaparkan, mudah-mudahan menjadi referensi dan mudah-mudahan tidak berlama-lama bagi para panitia untuk segera mengeksekusi, karena semakin mendekati hari H kita akan dihadapkan dengan sapi-sapi pemilihan ya, artinya sapi-sapi yang ya udah penyesaan gitu kan, dengan harga yang juga akan semakin mahal karena berlaku hukum ekonomi. Ketika di hukum demand, permintaan banyak, barangnya tinggal sedikit, jadi wayahna sapi nu leutiknya hargana mahal. Jadi kalau mau, inilah saat yang tepat, 1 bulan sebelum pelaksanaan. Oke, gitu dulu ya informasinya, mudah-mudahan bermanfaat, terutama eksklusif disajikan untuk bapak-bapak panitia DKM Masjid Nurul Falah dan juga untuk teman-teman subscriber yang lainnya. Sekedar juga menginformasikan, di Rumah Ternak Lembang ini menyediakan banyak koleksi sapi-sapi kurban yang berkualitas, dan ketika bertransaksi melalui Pak Purkon itu ternyata ada nilai charity akan dipergunakan untuk menggembirakan, membahagiakan anak-anak yatim. Ketika mereka berbahagia, mereka bergembira, mereka akan mendoakan para donaturnya. Betul. Semoga kita semua juga senantiasa diberikan keberlimpahan. Amin. Semoga kita semua diberikan kemampuan, terutama bagi yang hendak berhaji ya, diberikan keselamatan. Bagi yang belum berkesempatan, ada opsi-opsi pilihan yang lainnya Allah berikan. Bagi yang diberikan kelapangan rezeki, berkurban adalah ibadah yang terbaik di bulan Zulhijjah. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Pak Purkon, ada kata-katanya Pak Purkon? Bantu kami untuk membahagiakan anak-anak yatim dengan membeli hewan kurban di Rumah Ternak Lembang. Masya Allah, thank you banget Pak Purkon. Ya, Sukses selalu, terima kasih amin, Pak amin, Purkon amin, telah amin. mengantar ke Rumah Ternak Lembang, di mana salah satu binaan Pak Purkon. Mudah-mudahan hewan-hewan kurban Amin. ini Sehat-sehat. sehat-sehat hingga Selamat. hari H. Ini semua calon surga semua nih, Amin, amin. yang akan menghantarkan para pemiliknya menuju surga insya Allah. Amin, amin. Terima kasih Arjuna El Hadji Marbot Live. Sampai berjumpa di lain kesempatan dengan video-video yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.